Kali ini Isun akan menceritakan alur film asal Filipina yang menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran yang memutuskan pensiun dan memilih hidup menjadi ibu rumah tangga pada umumnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, yuk mari kita simak alur ceritanya. Kisah diawali berlatar di Manila, Filipina pada tahun 2012. Seorang pembunuh bayaran legendaris bernama Lily menjalin kasih dengan seorang gangster bernama Caleb. Malam itu di dalam mobil, Caleb ingin mengorder jasa Lily untuk membunuh seorang target yang berprofesi sebagai politisi. Namun Lily menolak tawaran ini dengan alasan dia sudah jenuh menjadi pembunuh bayaran. Apalagi Lily berniat pensiun dari dunia kriminal dan memulai lembaran hidup baru. Tetapi Caleb terus berusaha membujuk kekasihnya itu untuk menerima orderan ini. Karena terus dipaksa oleh Caleb, apa boleh buat, Lily terpaksa menerima orderan tersebut. You know I love you. Beraksilah Lily. Pada malam itu juga dia mengenakan ninja menyusup ke dalam rumah target di tengah guyuran hujan. Singkat cerita, Lily dengan mudah melumpuhkan para bodyguard yang berjaga di rumah tersebut. Namun ketika Lily sampai di salah satu kamar yang ada di rumah itu, dia terkejut. Karena target yang dimaksud Caleb adalah anak dari politisi yang masih kecil dan juga neneknya. Disitulah Lily menjadi ragu untuk menyelesaikan misinya. Tak lama kemudian Caleb pun dan anak buahnya menyusul ke dalam rumah itu untuk memastikan keadaan. Setelah dicek lagi, Caleb terheran-heran kenapa Lily malah melamun. Dan anehnya Lily justru balik menyerang Caleb dan anak buahnya. Kemudian Lily mengajak kabur nenek dan anak kecil itu, menjauh dari kejaran para gangster dengan mengendarai mobil sembari berkendara menerjang derasnya hujan. Anak kecil tadi berterima kasih kepada Lily. Ia pun memberikan sebuah hadiah untuk Lily simpan sebagai tanda terima kasih. Dan inilah dia, Maria. Usai menyelamatkan keluarga politisi tadi, Lily pun menuju markas organisasi tempat dia bekerja bernama Black Rose. Markas Black Rose ini bertempat di sebuah bar yang dikelola oleh Tuan Greg sebagai bos pembunuh bayaran. Sampai di bar itu, Lily menemui Tuan Greg dan menceritakan tentang apa yang sudah terjadi. Lily mengaku terpaksa melakukan pengkhianatan terhadap Caleb selaku klien mereka. Sebab Lily merasa ditipu oleh Caleb yang tidak jujur mengenai target pembunuhan sejak awal. Di sini Lily memohon pada Tuan Greg untuk membantunya keluar dari masalah ini. Sandiwara ini pun mereka lakukan, dan agar kematian palsu tersebut terlihat nyata, maka Lily harus bersedia dipukuli dulu hingga babak belur sebelum dia menenggak obat bius tersebut. Rencana telah dieksekusi, lantas kematian palsu Lily ini pun dilaporkan pada Caleb selaku klien mereka yang kecewa. Bertemulah Tuan Greg dengan Caleb di sebuah tempat sepi. Kemudian Tuan Greg membuka bagasi mobilnya yang berisi mayat Lily sembari menjelaskan bahwa Lily sudah dia bunuh karena gagal menyelesaikan misinya. Karena menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, Caleb pun langsung percaya bahwa Lily sudah tewas karena dihukum mati oleh organisasinya sendiri yaitu Black Rose. Meski sedih melihat Lily tewas, namun Caleb lega sebab berita ini akan dia sampaikan ke Ricardo ayahnya selaku bos mafia yang mengorder jasa Lily. Singkat cerita, 7 tahun telah berlalu. Sejak pensiun sebagai pembunuh bayaran, kini Lily hidup damai bersama keluarga kecilnya. Diketahui Lily sudah menikah dengan seorang politisi bernama Mas Berto yang tidak bertato. Mereka berdua dikaruniai seorang anak perempuan berumur 7 tahun bernama Min Min. Kehidupan Lily benar-benar seperti ibu rumah tangga pada umumnya. Setiap hari dia bangun pagi guna menyiapkan sarapan untuk suami dan anaknya.
Namun pagi itu Mas Berto terlihat buru-buru berangkat kerja dan hampir lupa sarapan. Sebab hari itu adalah acara kampanye dari Gubernur Ramon, rekan satu partai politik dari Mas Berto. Kabarnya Gubernur Ramon hendak mencalonkan diri lagi di pemilu mendatang. Tugas Mas Berto sebagai tim sukses calon gubernur tersebut. Karena tidak mau suaminya sakit, lantas Lili mengingatkan Mas Berto untuk sarapan dulu sebelum berangkat kerja. Begitu juga Mimin, anak mereka yang ikut mengingatkan ayahnya tentang pentingnya sarapan. The most important Cerita beralih di sebuah gedung tua yang ada di pelabuhan kota Manila. Pagi itu Ricardo, bos mafia yang juga ayah dari Caleb, sedang menyimak berita di televisi. Tersiar bahwa Gubernur Ramon menyatakan perang terhadap para mafia Filipina dalam kampanye politiknya. Bos Ricardo tentu tersinggung dengan perkataan gubernur yang sok suci ini. Padahal dulunya mereka itu berteman baik di masa lalu. Tak lama kemudian di luar gedung tersebut, Victor, kakaknya Caleb, memberitahu pada ayahnya bahwa pengkhianat di dalam geng mereka sudah tertangkap. Sembari Victor menyiksa para pengkhianat yang ketahuan membelot ke kubu Gubernur Ramon, Bos Ricardo pun menghampiri para pengkhianat ini dan tak segan membunuh mereka semua. Termasuk anak buahnya sendiri yang pura-pura ada di pihaknya. Wala akong... Alam mo ko ha? Kemudian Bos Ricardo memberikan misi besar pada Caleb untuk membunuh Gubernur Ramon yang sekarang adalah musuh mereka. Melihat ayahnya yang selalu menganak emaskan Caleb, membuat Victor cemburu. Santiago. Listen, asshole, I completed the mission. You fucked up again. Hey, now next, I want heads. Karena dia sendiri ingin dipercaya juga dalam menghandle misi-misi penting. Lantas Ricardo selaku ayah memberikan pengertian pada Victor bahwa semua orang punya perannya masing-masing. Untuk saat ini Victor punya perannya sendiri, yaitu mengawasi bisnis keluarga agar berjalan dengan lancar. Akhirnya Victor pun hanya bisa menuruti perintah ayahnya tersebut. Do you understand me? Do you understand me? Di sore hari kita diperlihatkan dengan Lili yang menjemput Min anaknya yang baru pulang sekolah. Dalam perjalanan pulang, Lili pun menelepon Mas Berto untuk sekedar mengingatkan suaminya itu agar pulang tepat waktu guna bisa makan malam bersama. Salam. Selesai makan malam, mereka berkumpul di ruang keluarga sembari menonton televisi. Tersiar berita yang membahas tentang kampanye Gubernur Ramon tadi pagi. Tentu sebagai tim sukses, Berto selalu memuji gubernur ketika melihat berita tersebut. Dan hal itu membuat Lili bosan dengan tingkah suaminya yang membahas politik meski sedang kumpul keluarga. Naniniwala talaga ako sa mga pinaglalaban niya. Whatever. I'm just gonna take Min Min upstairs. Keesokannya, acara kampanye Gubernur Ramon masih berlanjut di balik kota. Kali ini sebagai tim sukses, Berto tak tanggung-tanggung dia mengajak keponakan yang bernama Leo untuk ikut gabung ke dalam tim. Begitu juga Lili dan Min ikut diundang ke acara kampanye hari kedua. Sementara kampanye ini berlangsung, di sudut keramaian balai kota terlihat anak buah Caleb mengawasi pergerakan Gubernur Ramon. Namun karena gubernur dijaga ketat kepolisian membuat mereka hanya bisa menunggu momentum yang tepat untuk menyerang. Dan agar tidak dicurigai, masing-masing dari mereka berpura-pura merekam kemeriahan acara kampanye tersebut dengan ponsel. Tak lama para peserta kampanye masuk ke balai kota untuk acara selanjutnya. Terlihat Lili dan Min begitu bosan mengikuti rangkaian acara politik ini. Akhirnya Berto sebagai suami baru sadar jika anak istrinya mulai jenuh. Lantas Berto pun menyuruh istri dan anaknya pulang duluan saja. Di sisi lain, Caleb standby di dalam mobil menunggu laporan dari anak buahnya yang memantau di lapangan. Tak berselang lama, anak buahnya mengirim beberapa foto dan video hasil tangkapan kampanye barusan. Kemudian saat Caleb mengamati dengan seksama kiriman foto dan video itu, sontak dia terkejut ketika melihat sosok wanita mirip Lily, kekasihnya dahulu. Disitulah Caleb terheran-heran bagaimana bisa Lily yang sudah tewas 7 tahun lalu hidup kembali. Caleb pun segera bergegas menemui anak buahnya yang mengirim foto tersebut. Kemudian mereka diperintahkan untuk mencari keberadaan wanita yang ada di foto itu.
Cerita beralih pada Berto yang baru saja pulang dari kerja dan langsung menonton berita di televisi tentang perkembangan elektabilitas Gubernur Ramon. Melihat suaminya selalu sibuk dengan dunianya sendiri, membuat Lili jadi marah. Dia sengaja mematikan televisi dan menegur suaminya agar ada waktu luang untuk keluarganya. Maliban na sumusuporta ako sa isang politikong matino. Paulit-ulit ko na lang yan naririnig sa'yo. Gusto ko lang makatulong. Pero kasi simula nang nalaman mo mangangampanya dito si Gob, Cerita beralih di gedung markas mafia. Di sana Victor sedang menginterogasi anggota mereka yang tertangkap sebagai pengkhianat. Sembari menyiksa pengkhianat ini, ia sempat menelpon Caleb adiknya dan menawarkan bantuan barangkali Caleb ada kesulitan dalam misi membunuh Gubernur Ramon. Mendapat tawaran bantuan tersebut, justru Caleb merasa tersinggung. Ia pun menutup telepon dan lanjut latihan sparring di sasana bela diri. Sedangkan Victor sendiri kembali menyiksa pengkhianat. Tak lama kemudian, Ricardo ayahnya datang untuk menyimak informasi apa yang didapat Victor dari pengkhianat itu. Namun karena tidak ada informasi yang berarti, maka Victor pun membunuh pengkhianat tersebut. Kembali pada Caleb yang masih merasa kesal karena diremehkan oleh kakaknya sendiri. Saking emosinya, Caleb pun menghabisi lawan sparringnya di sasana itu. Keesokan paginya, seperti biasa, keluarga Lili sarapan bersama sebelum memulai beraktivitas. Dalam momen sarapan itu, Mas Berto meminta maaf pada Lili dan Min anak mereka karena akhir-akhir ini terlalu sibuk kerja sehingga mengabaikan keluarganya. Pada akhirnya Berto memutuskan untuk ambil cuti hari ini demi bisa quality time bersama anak dan istri tercinta. Cerita beralih di markas mafia. Sesuai perkataannya kemarin, Victor mengirim beberapa anak buahnya untuk membantu Caleb dalam menyelesaikan misinya. Jadi terpaksa Caleb menerima bantuan kakaknya itu. Ia pun membagi anak buahnya menjadi dua. Kelompok pertama yang dipimpin Miru, tangan kanan Caleb, mereka diperintahkan untuk mengawasi pergerakan Gubernur Ramon. Sedangkan kelompok kedua ditugaskan untuk mencari wanita mirip Lily yang ada di foto kemarin. Not tolerate any fuck-ups on this job. Fuck you all standing around here for. Alice! Cerita berlanjut di tempat kampanye Gubernur Ramon. Hari itu Leo ditugaskan mewakili Berto pamannya yang lagi cuti kerja untuk mengawal jalannya kampanye sang gubernur. Namun di tengah perjalanan menuju tempat kampanye, ia diculik oleh anak buah Caleb yang mengetahui jika Leo ini ada hubungannya dengan wanita mirip Lily, sebab mereka terlihat pernah berinteraksi satu sama lain di acara kampanye kemarin. Dibawalah Leo ke markas Caleb. Di sana Leo disiksa agar bersedia mengatakan di mana wanita mirip Lily tinggal. Sadar jika keluarga pamannya dalam bahaya, Leo mencoba bungkam. Namun sayangnya, Leo sudah tidak tahan lagi dengan siksaan dan terpaksa menunjukkan di mana Lily tinggal. Maawa ka sa akin. Kahit ano gagawin ko. Cerita beralih di pasar tradisional kota. Terlihat Lily sedang berbelanja bahan makanan untuk persiapan makan malam nanti. Namun ketika dia selesai berbelanja, firasatnya mengatakan ada yang mengikuti dirinya. Dengan sigap, Lily pun lari dari keramaian guna memancing para penguntit dan dia pun menghajar mereka di tempat yang cukup sepi. Kemudian Lily bergegas pulang karena dia tahu keluarganya dalam bahaya. Cerita kembali pada Caleb yang menerima laporan bahwa anak buahnya dihajar oleh Lily yang dikonfirmasi ternyata masih hidup, sehingga membuatnya emosi. Caleb pun mengatakan pada timnya bahwa wanita ini lebih berbahaya dari musuh-musuh sebelumnya. Jadi, Caleb terpaksa ambil komando untuk memimpin misi penangkapan Lily bermodalkan senjata yang sangat lengkap.
Pada malam harinya berlanjut di rumahnya Lily. Sesampainya di rumah, Lily pun langsung mengajak anak dan suaminya berkemas tanpa memberitahu alasannya. Namun ketika dirinya hendak meninggalkan rumahnya, naasnya tiba-tiba pintu rumah diketuk seseorang. Setelah dibukakan oleh Berto, ternyata itu Leo yang sudah babak belur. Kemudian Leo pun langsung dihabisi oleh Caleb yang menerobos masuk rumah. Dan inilah yang terjadi. Sempat terjadi perlawanan, namun Berto disandra oleh Caleb. Hal ini memaksa Lily untuk menyerahkan diri, namun yang terjadi... Ya, Caleb dengan sadis membunuh Min Min yang tak tahu apa-apa. Dengan penuh amarah, baik Berto dan Lily pun melawan balik. Meskipun Lily berhasil mengalahkan musuh, sayangnya Berto ikut tewas dihabisi para gangster. Maria, behind you! Sedangkan Caleb sendiri yang terluka kabur dengan mobil sebelum polisi datang. Segera Caleb pun menelpon Victor untuk mengabarkan jika Lily ternyata masih hidup dan dia juga menarik mundur pasukannya yang sedang mengincar Gubernur Ramon. Kembali pada Lily yang melihat keluarganya dibantai membuat Lily begitu sangat sedih atas tragedi ini. Karena Lily ingin yang terbaik untuk keluarganya, seperti sabda Nabi, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Keesokan harinya, Lily menuju kota Manila untuk menemui Tuan Greg mantan bosnya dahulu. Dengan menumpang bus, sampailah Lily di Manila dan dia segera menuju markas organisasi pembunuh bayaran. Lily pun menemui Tuan Greg dan meminta tolong untuk diizinkan sembunyi sementara di markas Black Rose. Sedangkan di TKP pembantaian keluarga Lily, polisi menyelidiki kasus tersebut. Di sana, anak buah bos Ricardo yang menyamar jadi polisi mengabarkan pada bosnya jika Lily selama ini masih hidup. Bos Ricardo pun kaget dan dia pun menyuruh anak buahnya untuk membereskan masalah tersebut. Cerita beralih di markas Black Rose. Di sana Lily yang terluka karena tertembak diobati oleh Tuan Greg. Setelah selesai diobati, Lily menceritakan alasannya kenapa dia kemari. Sebab keluarganya telah dibantai oleh Caleb tadi malam. Lily bermaksud membalaskan dendamnya atas kekejian tersebut. Dan dia juga mengatakan bahwa mulai hari ini dirinya berganti nama menjadi Maria, tidak pakai Ozawa. Sir Greg, ako si Maria. Lily, Maria, dipuga. Cerita beralih di markas mafia. Bos Ricardo membatalkan perjalanannya ke luar negeri demi mengurusi masalah tadi. Ia menemui Victor anak pertamanya untuk diajak diskusi tentang Lily. Disitulah Victor meminta izin pada ayahnya guna mengambil alih komando dari Caleb. Kemudian dia pun pergi dengan sebuah rencana. Cerita beralih pada Caleb. Ia yang kehilangan banyak anak buahnya terpaksa mengutus asistennya Miru untuk membunuh Lily. Dengan cepat, Miru pun berangkat melacak keberadaan Lily yang diduga bersembunyi di markas Black Rose. Sesampainya di markas organisasi Black Rose, lantas Miru meminta dengan sopan kepada Tuan Greg untuk menyerahkan Lily. Namun Tuan Greg menolaknya dan Miru terpaksa menghajar salah satu anggota Black Rose yang mencoba menghalanginya. Di sini Miru sadar jika dirinya tidak akan mampu menghadapi para pembunuh bayaran dengan sendirian yang ada di markas Black Rose. Akhirnya Miru pun pergi karena dia tidak ingin mati sia-sia.
Di sisi lain, Lily memulai aksi balas dendamnya atas kematian keluarganya. Pertama-tama dia berencana menghancurkan bisnis bos Ricardo, yaitu pabrik obat terlarang. Selesai dengan aksinya, Lily kembali ke markas Black Rose. Dia pun mandi untuk membersihkan berkas darah yang ada di tubuhnya. Setelah selesai mandi, Lily dihampiri Tuan Greg. Tuan Greg mengabarkan jika baru saja ada seseorang wanita yang diutus Caleb untuk membunuh Lily. Mendengar kabar tersebut, lantas Lily meminta bantuan pada Tuan Greg agar diizinkan meminjam peralatan tempur. Tentu saja Tuan Greg bersedia membantu karena Lily sudah dianggap seperti keluarganya sendiri. Lahat tayo namamatayan ng mahal sa buhay. Huwag kang maniwalang wala. Kailangan ko ng gamit. Cerita beralih di markas Caleb. Tiba-tiba Victor datang ke sana sembari emosi pada adiknya. Dia kecewa gara-gara ulah Caleb di masa lalu. Pabrik obat terlarang milik keluarga hancur oleh Lily. Akhirnya terjadilah ketegangan di antara kakak beradik tersebut. Dan lagi-lagi Victor harus mengalah, kemudian dia pergi. Stay the fuck out of my way! You know why Cain killed Abel? I'm gonna fucking kill you! Lanjut esok paginya, terlihat Lily sedang menyimak berita tentang hancurnya pabrik obat terlarang milik keluarga Ricardo akibat ulahnya. Kemudian Tuan Greg datang menghampiri untuk mengajak Lily menuju gudang senjata. Sesampainya di gudang senjata, Lily dibolehkan untuk meminjam senjata apapun yang tersedia guna menuntaskan misi balas dendamnya. Gusto ba nilang maging target sila ng... Kaso ano magagawa ko kung sikat ako? Pada malam harinya, Lily pun kembali bergerak. Tujuannya kali ini adalah mencari informasi di mana Caleb bersembunyi. Ia pun mendatangi sebuah klub malam untuk mengincar Miru, asistennya Caleb yang kebetulan sedang diutus dalam rangka jual beli obat terlarang. Sadar jika suasana terlalu ramai untuk beraksi, lantas Lily menuju toilet sebentar. Dan Miru menyadari jika Lily ada di klub tersebut. Daripada kelamaan, Miru pun menyusul ke toilet guna menyelesaikan misinya kemarin yang gagal. Ya, Miru dan bodyguardnya pun kalah melawan Lily. Selesai menghabisi Miru, kemudian Lily menuju lantai atas untuk menemui Juan, rekan bisnisnya Caleb. Di sana Juan yang terancam nyawanya terpaksa membocorkan informasi di mana markas Caleb berada, yaitu di sebuah pelabuhan kota Manila. Tak lupa juga, Juan memberikan sebuah ponsel agar Lily bisa terhubung dengan Caleb. Usai mendapat informasi tersebut, kemudian Lily menghabisi Juan dan menebar uang haram milik para mafia ini pada pengunjung bar. Keesokannya, di markas mafia, Bos Ricardo memanggil Victor untuk menghadap. Di sana, Bos Ricardo menugaskan Victor untuk mengambil alih misi membunuh Gubernur Ramon, sebab Caleb masih bisa disibukkan dengan urusan menangkap Lily. Alhasil, Victor semakin kecewa pada ayahnya yang selalu membela adiknya meski Caleb sudah membuat bisnis mereka hancur. Cerita beralih di markas Black Rose. Terlihat Lily sedang nyantai bersama Tuan Greg. Tiba-tiba ponsel kemarin yang didapat dari Juan berdering. Ternyata itu panggilan dari Caleb. Setelah diangkat panggilan tersebut, kemudian Caleb menegaskan pada Lily untuk menyelesaikan masalah di antara mereka di dermaga malam ini. Cerita beralih di markas Victor. Tak lama setelah menerima misi dari ayahnya, tiba-tiba Caleb menelponnya. Caleb meminta bantuan ke kakaknya untuk membantu menghabisi Lily. Tanpa ragu, Victor menyanggupi permintaan tersebut.
Kemudian dia memerintahkan asistennya bernama Witness Day untuk mengumpulkan pasukannya. Di sini, Victor berencana menghabisi Lily sekaligus Caleb dalam satu waktu. Malamnya di dermaga, Witness Day bersama pasukannya datang menemani Caleb atas perintah dari Victor untuk membantu melawan Lily. Sementara Caleb dan Witness Day sedang berunding strategi perang, tak disangka Lily sudah membrutal menghabisi anak buah Caleb yang berjaga satu persatu. Tanpa sadar anak buah Caleb sudah dihabisi semua oleh Lily. Pada akhirnya, Caleb mengizinkan Witness Day untuk bergerak semau kalian guna melawan Lily. Kemudian Witness Day dan pasukannya keluar dari markasnya Caleb. Tetapi anehnya mereka justru menghujani Caleb dari luar dengan tembakan beruntun. Tak berselang lama, Victor datang membawa pasukan tambahan. Namun belum juga beraksi, pasukannya tambahan ini malah dibantai dari kejauhan oleh Tuan Greg yang ikut turun tangan dengan snipernya. Kemudian Tuan Greg menghubungi Victor agar tidak usah ikut campur urusan Lily dan Caleb. Alhasil, Victor yang terdesak pun memilih kabur daripada mati konyol. Tingin ko matutuwa pa si Ricardo kapag nalaman. Yeah. What are you trying to say? Fuck you, Greg! Fuck you! Di sisi lain, Lily berhasil menghabisi Witness Day dan pasukannya. Kini tinggal tersisa Caleb seorang diri. Kemudian Lily mengajak duel secara gentle dan pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Ya, seperti harapan kita semua, Lily memenangkan pertarungan tersebut dan Caleb pun mati dengan sangat mengenaskan. Pada akhirnya misi balas dendam Lily pun selesai. Dia pun kembali ke markas Black Cross. Keesokan malamnya di ruang jenazah, Bos Ricardo begitu sangat terpukul atas kematian Caleb anak kesayangannya. Sembari melihat jasad Caleb, Bos Ricardo menyuruh Victor untuk membalaskan dendam adiknya pada Lily. Di akhir film di markas Black Cross, terlihat Lily sedang bersantai bersama Tuan Greg. Tiba-tiba Tuan Greg memberikan sebuah tas berisi uang yang begitu banyak. Ternyata uang tersebut adalah hadiah atas keberhasilan Lily menghabisi Caleb yang harga kepalanya dibanderol mahal di dunia kriminal. Mereka berdua pun bersulang atas keuntungan tersebut. Dan film pun praga.